Perbatasan Israel-Lebanon kembali memanas pada Kamis 5 September 2024. Hal itu bermula karena pasukan pertahanan Israel atau IDF menyerang gudang senjata Hizbullah hingga meledak hebat. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi langsung oleh IDF. Dalam laporannya dijelaskan bahwa jet tempurnya telah menyerang depot senjata Hizbullah di Blida, Lebanon Selatan. IDF juga telah merilis detik-detik jet tempurnya menjatuhkan peledak ke depot senjata Hizbullah tersebut. Dalam video itu tampak ledakan besar mengguncang depot senjata Hizbullah. Kobaran api tampak membumbung tinggi seiring dengan serangan IDF. Serangan itu juga mengakibatkan gudang senjata runtuh seketika dan mengubur seluruh amunisi yang ada di dalamnya. Dalam keterangan unggahan itu pun dijelaskan bahwa jet tempur Israel juga menyerang wilayah Aita Al-Sa'ab dan Yarin di Lebanon Selatan. Diketahui sebelumnya serangan ke depot senjata Hizbullah itu bukan pertama kalinya dilakukan. Sebelumnya pada Senin 19 Agustus 2024 lalu, IDF juga telah menyerang depot senjata Hizbullah di lembah Beka hingga mengakibatkan ledakan besar. Perang Gaza membawa kerugian besar bagi negara Israel. Tercatat dalam 11 bulan perang, Israel telah mengalami defisit hingga 68 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.000 triliun. Israel pun mengalami krisis ekonomi yang tinggi imbas kerugian tersebut. Dilansir dari Tribunnews.com pada Jumat 6 September 2024, kondisi tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich. Menurutnya, saat ini Israel tengah dalam perang terpanjang dan termahal dalam sejarah Israel. Oleh karena itu, untuk menutupi defisit terbesar sepanjang sejarah Israel itu, pemerintah membekukan gaji warga sipilnya. Selain itu, Smotrich juga mengusulkan beberapa langkah pemulihan ekonomi Israel, di antaranya pembukuan golongan pajak penghasilan, pembukuan upah minimum, pajak tambahan atas laba perusahaan yang belum dibagikan, dan juga penghapusan pembebasan PPN bagi wisatawan. Dengan cara tersebut, Smotrich yakin bahwa ekonomi Israel akan pulih seusai ditanggung semua orang di negara tersebut. Namun jika tidak dilakukan perbaikan, maka defisit negara itu akan semakin membengkak, melampaui 6,6% dalam beberapa bulan ke depan. Meski krisis, Smotrich pun menekankan bahwa pengaturan kondisi negara selama perang di Gaza masih bagus dalam hal ketahanan nasional, ketahanan bisnis, dan juga stabilisasi militer. Komandan Angkatan Darat Israel Tamir Yadai mendadak mengumumkan mundur dari posisinya. Hal itu dilakukan setelah sejumlah sumber mengungkapkan sekira 10.000 tentara Israel mengalami luka akibat perang Gaza. Imbas mundurnya komandan pasukan Angkatan Darat Israel itu, kini internal militer Israel semakin mengalami perpecahan dan perselisihan. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 6 September 2024, militer Zionis mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa Tamir Yadai mundur dari jabatannya karena alasan pribadi. Namun pengunduran diri Tamir Yadai ini bertepatan dengan munculnya kabar soal 10.000 tentara Israel yang tumbang dan terluka dalam perang Gaza. Padahal sebelumnya Tamir Yadai akan ditunjuk sebagai calon pengganti kepala staf gabungan militer Israel. Diketahui mundurnya komandan Angkatan Darat Israel itu membuat perselisihan di internal Israel semakin meningkat. Sejumlah pejabat tinggi bahkan mengecam kabinet perang Netanyahu tak mampu mengendalikan perang Gaza. Di sisi lain, Netanyahu dikabarkan tengah menghadapi berbagai krisis internal dalam beberapa hari terakhir. Ia dan anggota kabinetnya pun hampir tidak berdaya untuk mengatasi ketidakpuasan. Bahkan secara terang-terangan, pejabat Zionis telah mengakui bahwa situasi di wilayah-wilayah pendudukan tidak pernah separah ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.